Kisah penyamaran Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 44. Saat itu, di salah satu hotel milik Tuan Winata, tempat diadakannya pertemuan, telah hadir pengusaha-pengusaha sukses dari penjuru negeri. Saat itu terlihat, para awak media yang haus akan informasi, mulai mewawancarai beberapa pengusaha, dan disiarkan secara langsung, di beberapa stasiun TV. Namun saat itu, yang ditunggu para reporter adalah, Kenshin dan Cindy, yang merupakan pengelola bisnis milik Tuan Winata dan Tuan Nakamoto, yang saat ini, telah pensiun dari dunia bisnis. Dan bukan itu saja gengs, saat ini, Cindy dan Kenshin pun telah bertunangan. Tapi jangan ditanya, gimana jalan ceritanya ya, karena ini kisahnya Aditya. Tak berapa lama kemudian, terlihat, iring-iringan mobil Kenshin dan Cindy, telah memasuki halaman parkir hotel, tempat diadakannya pertemuan tersebut. Melihat iring-iringan mobil itu, para awak media pun langsung menghampiri mereka. Ternyata saat itu, bukan hanya Cindy dan Kenshin saja yang menghadiri acara itu. Namun, Tuan Nakamoto dan Tuan Winata pun ikut hadir. Terdengar saat itu, para wartawan pun langsung melemparkan pertanyaan pada Cindy dan Kenshin perihal beberapa bisnis yang memakai nama Winata. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu, tak satu pun dijawab oleh Cindy dan Kenshin. Karena tak mendapat jawaban dari mereka berdua, para wartawan pun ingin melemparkan pertanyaan itu pada Tuan Winata dan Tuan Nakamoto. Namun saat itu, para pengawal kedua pengusaha itu pun langsung menghadang para wartawan tersebut. "Maaf, nanti di dalam saja wawancaranya," ucap salah satu pengawal. Singkat cerita, susunan acara pun telah selesai satu persatu. Tibalah saatnya sesi tanya jawab, yang merupakan akhir dari pertemuan itu. Terlihat saat itu, seorang wartawan yang diketahui bernama Clara, mengangkat tangan kanannya, lalu berkata, "Maaf Pak, ada yang ingin saya tanyakan," ucap Clara, lalu kembali berkata, "Saya lihat, seluruh restoran Winata Food, rata-rata dibangun di pinggiran kota. Dan bukan di kota ini saja, melainkan di beberapa provinsi juga demikian. Apa ini merupakan strategi bisnis yang baru Pak Winata terapkan? Dan satu hal lagi, menurut informasi yang saya dapat, untuk makan di restoran Winata Food, para pelanggan harus membooking tempat, karena selalu dipenuhi pengunjung. Apa benar demikian?" ucap Clara. Mendengar ucapan Clara, Tuan Winata tak berkata. Beliau malah melihat ke arah ayah Kenshin. Belum sempat menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba terdengar lagi, Clara berkata, "Oh ya Pak, apa benar, aset di perkebunan Winata Organic Farm, dan omset per bulan di perkebunan milik Anda itu, sampai 2 kali lipat, melebihi omset hotel dan restoran milik Anda?" Mendengar pertanyaan yang bertubi-tubi dari Clara, Tuan Winata pun berkata, "Restoran dan perkebunan dengan nama Winata, bukanlah punya saya," ucap Tuan Winata, lalu kembali berkata, "Mungkin saja pemiliknya ada di antara kita," ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan itu, para wartawan majalah bisnis pun mulai bertanya-tanya. Setelah itu, terdengar lagi, Clara berkata, "Tapi bukankah, selain Pak Winata, tidak ada lagi pengusaha yang memiliki nama yang sama dengan Anda? Dunia ini luas, dan nama Winata itu bukan hanya saya seorang," sahut Tuan Winata. Di sela-sela sesi tanya jawab itu, terlihat saat itu, iring-iringan puluhan mobil mewah baru saja memasuki pintu gerbang hotel tersebut. Di antara mobil-mobil itu, terlihat 2 mobil sport, Lamborghini dan Ferrari, yang berjalan perlahan di antara mobil-mobil itu. Kira-kira, siapa yang datang ya gengs?
Oke, balik lagi ke topik utama. Setelah itu terlihat, dua orang pria warga negara asing, yang diketahui, bernama Nicholas dan Leon, keluar dari mobil tersebut, diikuti puluhan pengawal pribadi. Namun, saat akan memasuki pintu hotel, beberapa security pun, langsung menghadang mereka. "Maaf, tolong perlihatkan undangan Anda," ucap salah satu security. "Kami tak memiliki undangan yang Anda maksud," ucap Pak Nicholas, dengan aksen Prancis yang sangat kental. Setelah itu terdengar, si security berkata, "Maaf, selain wartawan dan reporter TV, tamu yang tidak membawa undangan, dilarang untuk masuk. Tolonglah, kami datang jauh-jauh dari Prancis, hanya untuk bertemu dengan Pak Winata, dan memberikan hadiah untuk dia," ucap Pak Leon. "Maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah dari Tuan Winata," sahut si security. Mendengar ucapan si security, Mr. Nicholas pun, kembali berkata, "Kalau begitu, tolong Anda sampaikan pada Pak Winata bahwa Nicholas dan Leon dari Prancis ingin bertemu dengannya." "Baiklah, akan saya sampaikan," sahut si security, lalu masuk menemui Tuan Winata. Setelah menemui Tuan Winata, si security pun langsung menyampaikan pesan dari Pak Nicholas tadi. "Nicholas, Leon, dari Prancis. Sepertinya saya tidak mengenali mereka," ucap Tuan Winata. Lalu terdengar, si security berkata, "Tapi katanya, mereka kenal baik dengan Anda." "Ya sudah, biarkan mereka masuk," sahut Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, si security pun kembali dan mempersilahkan Pak Nicholas dan Leon. "Sini saya antar," ucap si security. Lalu, saat memasuki aula hotel, terlihat saat itu, karena banyaknya jumlah pengawal Nicholas dan Leon, spontan mereka pun langsung jadi sorotan kamera. Sementara, para pengusaha-pengusaha yang berbisnis di bidang kosmetik, saat melihat Pak Nicholas dan Leon, mereka pun langsung mengenali kedua pengusaha itu. "Itu kan, Mr. Nicholas dan Mr. Leon, pengusaha ternama di Prancis." "Ya benar, itu mereka. Tapi, mau ngapain mereka datang ke Indonesia?" ucap para pengusaha, yang sudah mengetahui sepak terjang kedua turis tersebut. Sementara Pak Nicholas dan Leon, saat berada di aula hotel, mereka seperti sedang mencari seseorang. Setelah itu terdengar, Pak Nicholas berkata pada si security, "Maaf, tadi Anda bilang, Pak Winata ada di sini. Sekarang di mana dia?" Mendengar ucapan itu, si security pun berkata, "Yang sana itu Tuan Winata," sahut si security. Namun, saat melihat orang yang dimaksud si security, Mr. Nicholas dan Leon pun langsung berkata, Bukan itu Winata yang kami maksud. Winata yang kami maksud itu Pak Winata, rekan bisnis kami. Dia adalah supplier di perusahaan kami," ucap Mr. Leon. Terlihat saat itu, Clara yang mendengar ucapan kedua pengusaha asing itu, langsung menyalakan alat perekamnya, lalu berkata, "Mungkin maksud Anda, Winata pemilik perkebunan." "Ya benar, yang kami maksud, Winata pemilik dari perkebunan, Winata Organic Farm, dan juga pemilik dari brand, Winata Essential Oil," ucap Pak Nicholas. Lalu terdengar lagi, Clara berkata, "Berarti, Anda pernah bertemu secara langsung dengan beliau?" "Ya, saya sudah 2 kali bertemu dengan Pak Winata," ucap Nicholas, lalu kembali berkata, "Pertama kalinya saya bertemu dengan beliau saat beliau mengirimkan email, dan menawarkan bahan baku parfum dan kosmetik untuk saya. Sebagai perusahaan yang mengutamakan kualitas, saya meminta beliau untuk mengirimkan beberapa sampel untuk diperiksa oleh tim ahli di perusahaan. Saat itu, beliau datang sendiri dengan membawa beberapa sampel yang saya minta.
Dan pertemuan kedua itu, saat peresmian perusahaan baru milik saya. Di sela wawancara yang dilakukan Clara, terlihat saat itu, seseorang melangkah menghampiri Pak Nicholas, lalu berkata, "Maksud Anda, bahan baku kosmetik di perusahaan Anda, disuplai dari negara ini, apa begitu maksud Anda?" ucap Pak Johan, yang juga memiliki beberapa perusahaan kosmetik. "Ya, 75% bahan baku di perusahaanku, disuplai oleh Pak Winata. Dan bukan saya saja, masih ada 15 perusahaan kosmetik di Prancis, yang juga bekerja sama dengan Pak Winata, termasuk teman saya ini," sahut Mr. Nicholas, dengan melihat ke arah Leon. Lalu terdengar lagi, Pak Johan berkata, "Saya juga mempunyai beberapa perusahaan kosmetik. Namun untuk bahan bakunya, 80%-nya berasal dari Prancis," ucap Pak Johan lalu kembali berkata, "Saya ingin tahu alasan Anda mengambil 75% bahan bakunya dari sini." Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Alasannya kualitas. Kualitas bahan baku dari Pak Winata, di atas rata-rata yang ada di negaraku. Sebelum beliau mengirimkan email kerjasama pada saya, beliau mencoba menghubungi beberapa perusahaan di negeri ini, untuk menjalin kerjasama. Namun tak satu pun perusahaan yang mau bekerja sama dengan beliau. Bahkan, untuk uji sampel saja tidak dilakukan. Dan saat itulah, Pak Winata mencoba menghubungi perusahaan kosmetik di negara luar. Dan alhasil, setelah uji sampel, semua perusahaan yang beliau hubungi, langsung menjalin kerjasama dengan beliau," ucap Pak Nicholas. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Nicholas berkata, "Saya sangat bersyukur, bisa bekerja sama, dengan anak muda seperti Pak Winata." Mendengar ucapan Mr. Nicholas, Clara yang dari tadi hanya diam, dan merekam pembicaraan beliau dengan Pak Johan, ia pun berkata, "Apa maksud Anda, dengan anak muda?" "Maksud saya Pak Winata itu. Dia anak muda berusia 27 tahun, ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan Mr. Nicholas, kameramen yang tadinya menyoroti Tuan Winata, langsung berpindah, menyoroti beliau. Saat itu, di ruangan itu, hanya Mr. Nicholas, dan Mr. Leon, yang mengetahui tentang Aditya. "Buset deh, gue kirain yang disebut beliau ini, orang tua yang ubanan, ternyata masih cowok. Bakalan jadi berita besar nih," gumam Clara saat itu. Setelah itu terdengar lagi, Clara berkata, "Apa Anda tahu, nama lengkapnya Pak Winata ini?" "Ya saya tahu," sahut Pak Nicholas, lalu kembali berkata. Namun, belum sempat menjawab pertanyaan Clara. Terlihat, orang kepercayaan Mr. Nicholas, memberikan handphone pada beliau. "Tuan, ada yang menelpon Anda." Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun, langsung mengangkat panggilan tersebut. "Mr. Nicholas, selamat pagi. Ini saya, Aditya Winata," ucap si penelpon, yang ternyata adalah Aditya. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Tolong, untuk tidak mengungkap identitas saya." "Ya, baiklah kalau seperti itu. Niat saya dan Leon datang ke Indonesia, untuk bertemu dengan Anda, dan memberikan hadiah kecil," ucap Mr. Nicholas. Lalu terdengar lagi, Aditya berkata, "Kalau ingin bertemu, hubungi saja teman saya, kontaknya nanti saya kirimkan. Biar teman saya, yang mengantar Mister ke tempat saya." "Ya, saya tunggu kontaknya," sahut Mr. Nicholas. Ternyata saat itu, Aditya menonton siaran langsung, acara pertemuan tersebut. Lalu, setelah panggilan ditutup, terdengar Clara berkata, "Bagaimana Mister, siapa nama lengkap dari Pak Winata?" "Maaf, tadi yang menelpon itu beliau. Dan beliau meminta pada saya, untuk tidak menyebutkan namanya. Sepertinya, beliau tidak ingin menjadi sorotan media," sahut Mr. Nicholas. "Buset,
Padahal tinggal dikit lagi. Siapa sih Pak Winata ini? Berapa total kekayaannya, dan apa saja bisnis yang ia punya? Dapat PR lagi nih, gumam Clara. Karena ucapan dari Mr. Nicholas, yang mengatakan, tentang umur Aditya, spontan saat itu, para wartawan majalah dan tabloid bisnis pun, berlomba-lomba mencari informasi tentang Aditya, si pengusaha muda. Dan bukan hanya para wartawan saja. Ternyata, pengusaha-pengusaha kosmetik pun, mencari Aditya, untuk mengajak kerjasama dengan mereka. Sementara Kenshin, yang juga mendengar hal itu, ia pun bergumam. Apa mungkin, semua ini ada hubungannya dengan Aditya? Tapi, sepertinya mustahil, hanya dalam waktu 3 tahun. Dia hampir menguasai semua sektor usaha, gumam Kenshin. Setelah itu terlihat, Kenshin berbisik pada ayahnya. "Pa, apa mungkin ini Aditya? Tapi apa bisa, dengan uang 15 miliar, yang dulu papa kasih, dia bisa menguasai hampir seluruh sektor usaha. Bahkan, sampai ke luar negeri." Mendengar ucapan Kenshin, ayahnya pun berkata, "Kalau di tangan orang yang tepat, dan paham betul dengan bisnis yang mereka jalani, jangankan 15 miliar. 1 miliar saja, mereka sudah bisa membuat perubahan," ucap ayah Kenshin, dengan sedikit tersenyum. Terlihat saat itu, ayah Kenshin menarik napas panjang. Sepertinya dalam waktu dekat ini, posisi saya dan Winata, sebagai pengusaha terkaya, akan segera digantikan, gumam ayah Kenshin. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.